Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjaga, yang sudah memelihara dan memimpin kehidupan kita. Tuhan yang penuh rahmat, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tempat yang tenang, tempat yang hangat, tempat yang penuh sukacita, hanya dekat pelukannya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, dekat pelukan Allah. Ada bersama-sama kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat. Ya Tuhan, kami menyadari Engkau Allah kami yang begitu setia, Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami Tuhan. Tetapi kami ini Tuhan manusia yang tidak layak. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Dan seringkali kedagingan kami itu Tuhan begitu kuat menjerat kami, mengikat kami.
bahkan terkadang membuat kami jauh daripada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyucikan kami dan menguduskan setiap kami Tuhan, agar kami layak memuji Engkau, layak mengagungkan Engkau, layak memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, memimpin kebaktian doa pada malam hari ini. Bahkan sebentar juga Tuhan, kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuat kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh, semakin dewasa Tuhan, agar dalam kehidupan kami ini Tuhan, selagi kami masih hidup dalam dunia ini, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga, dan kami tetap berpegang, iman kami tetap di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kebaktian doa ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah janji pengampunan dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, umatnya yang mau mengaku dan bertobat secara sungguh-sungguh di hadapannya. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan seputih bulu domba. Jemaat sekalian bangkit berdiri. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu.
hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Kau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia, sehingga melaluinya kami memperoleh pengampunan dosa. Setiap kami yang datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengakui keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa, dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk bergantung kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka pengampunan dosa itu kami peroleh ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, sehingga oleh pengampunan itu kami malam hari ini boleh ada dalam persekutuan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami akan bersama-sama ingin terus bertumbuh di dalam kehidupan iman kami melalui kebenaran-Mu, firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran yang Engkau kehendaki dinyatakan bagi kami malam ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini, yang akan kita juga renungkan bersama-sama terkait dengan tema pembinaan iman pada malam hari ini. Dalam Injil Matius 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-37. Kita akan baca secara bertanggapan. Untuk kaum wanita membaca ayat yang genap, kaum pria membaca ayatnya yang ganjil. Itu berarti kaum wanita yang akan membaca terlebih dahulu ya, ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus dan Beelzebul. 23.
Ya, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Minggu lalu saya dihubungi hari Selasa kalau tidak salah ya. Rabu. Ya, Rabu lalu saya dihubungi Musa Victor minta bawakan pembinaan iman malam hari ini. Saya tanya temanya, sampaikan nanti saya buatkan ya, baru nanti Musa Samki bawakan. Jadi waktu dia buat, dia kirim ke saya temanya dosa yang tidak terampuni. Wah, saya bilang Musa, kayaknya ini lebih pas kalau yang mungkin latar belakangnya teologinya biblika ya, atau sistematika. Jadi biar lebih dalam membahasnya. Tapi kalau sudah dipercayakan ya saya ambil aja. Tapi mungkin nanti saya tidak terlalu dalam Bapak Ibu menyerotinya dari sisi biblika maupun sistematika ya. Jadi mungkin karena saya basicnya latar belakangnya kan praktika. Jadi mungkin hal-hal yang akan lebih praktis yang coba akan kita dalami, kita renungkan pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, dosa yang tidak terampuni. Saya percaya kita sudah seringkali mendengar ya di dalam Alkitab atau di dalam percakapan sehari-hari kita. Saya tidak tahu apakah ada dari kita yang baru dengar malam hari ini dosa yang tidak terampuni, dan mungkin kita bertanya-tanya, dosa seperti apa itu? Ya, dosa yang tidak terampuni itu dosa apakah itu? Atau mungkin juga kita bertanya, kok bisa dia tidak terampuni? Mengapa dosa itu tidak terampuni? Apakah pengorbanan Kristus itu tidak cukup untuk mengampuni dosa ini? Apakah pengorbanan Kristus tidak cukup mampu mengampuni dosa ini? Padahal dalam Yesaya tadi sudah kita lihat, kita dengarkan dan kita baca bersama-sama, sekalipun dosamu merah seperti kermizi. Kermizi itu pewarna yang sulit sekali dihilangkan ya kalau sudah kena ke kain. Tahan lama puluhan tahun, tapi itu pun bisa putih seperti salju. Karena apa? Pengampunan yang diberikan. Nah, apakah darah Kristus tidak cukup mampu dalam hal ini untuk mengampuni dosa ini? Dan mungkin pertanyaan yang terakhir adalah, mungkinkah saya pernah melakukan dosa ini? Bapak Ibu, mungkinkah kita pernah melakukan dosa ini? Kalau pernah, Tuhan saya diampuni enggak ya? Tapi kalau saya diampuni kan dibilang ini dosa yang tidak terampuni. Pernah enggak saya melakukan dosa ini? Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai dari membahas mungkin pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mungkin juga tidak semua pertanyaan ini akan terjawab, tapi paling tidak nanti dalam pembahasan kita ada jawaban yang bisa kita dapatkan, dan tentu bukan dari luar Alkitab gitu ya. Kita kembali bertolak dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Jadi ketika pernyataan atau dosa yang dimaksud dengan dosa yang tidak dapat diampuni ini kan kalimat yang tidak berdiri sendiri, itu di luar Alkitab atau tidak ada dalam satu teks tersendiri, tetapi dia ada dalam sebuah rangkaian ya, dalam sebuah rangkaian cerita yang kita baca pada malam hari ini dalam Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-37. Karena itu kita akan membahasnya, melihatnya dalam konteks ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan awali dengan ada sebuah peristiwa kesembuhan. Ya, ada sebuah peristiwa kesembuhan yang terjadi di mana Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang buta, seorang yang bisu. Dia sedang dalam keadaan kerasukan setan. Ya. Dia sedang dalam keadaan kerasukan setan, sudah buta, bisu, kerasukan setan. Sudah pasti orang ini berada dalam keadaan paling terkucilkan, baik secara sosial maupun secara rohani. Dia pasti orang yang
paling terkucilkan saat itu. Maka orang ini dibawa kepada Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, muncul dua pandangan. Ya, muncul ada dua pandangan sekaligus pernyataan. Yang pertama, ada yang menghubungkan peristiwa kesembuhan ini atau apa yang dilakukan oleh Yesus ini, itu dihubungkan dengan apa? Dengan Yesus adalah anak Daud. Di ayatnya yang ke-23, maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, apakah dia ini anak Daud? Ini terkait dengan Mesias, gitu ya. Nubuat mesianik yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Jadi perbuatan Yesus ini dihubungkan dengan apa yang sedang dinantikan oleh orang Israel pada saat itu. Jangan-jangan ini Mesias. Jangan-jangan ini anak Daud yang sudah dinubuatkan itu. Jadi waktu mereka melihat perbuatan Yesus, pikiran mereka terarahnya kepada pengharapan. Pikiran mereka terarah pada pengharapan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ada yang menghubungkannya dengan hal yang lain. Mereka menghubungkannya dengan Beelzebul. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kuasa Yesus saat dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini dihubungkan dengan Beelzebul sebagai pemimpin setan, pemimpin roh jahat. Jadi Yesus dianggap bahwa Yesus melakukan mujizat itu atau Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini dengan kuasa yang diterimanya dari si penghulu setan, dari si pemimpin setan. Mereka menghubungkannya ke sana. Jadi ada satu yang langsung menghubungkan kepada pengharapan yang sedang dinantikan, yang satu lagi menghubungkannya dengan kuasa setan. Nah saudara, dan ternyata yang menghubungkan kuasa Yesus dengan Beelzebul ini bukan orang sembarangan loh. Kalau yang menghubungkan kuasa Yesus dengan pengharapan mesianik tadi, itu orang banyak yang tidak disebutkan statusnya. Tapi bisa dianggap bahwa mereka ini adalah rakyat biasa atau orang biasa, orang Israel biasa yang hidup dalam pengharapan akan Mesias yang akan datang. Sedangkan mereka yang menghubungkan dengan kuasa setan, siapa mereka? Saudara, kalau kita baca dalam Injil Matius, itu disebutkan orang Farisi. Kalau kita baca di dalam Injil Markus, itu disebutkan ahli Taurat. Jadi mana yang benar? Jadi siapa mereka? Apakah ahli Taurat ataukah orang Farisi? Artinya Bapak Ibu, pertama kita mau lihat dulu yang menghubungkan kuasa Yesus dengan kuasa setan itu bukan orang-orang sembarangan loh. Mereka termasuk orang-orang yang terpandang secara rohani. Ya, mereka orang-orang yang terpandang secara rohani. Siapa mereka? Mereka ini dianggap adalah ahli Taurat dari golongan Farisi. Jadi sudah ahli Taurat, dia berasal dari golongan Farisi. Nah saudara, sebagai orang Farisi, mereka ini kan biasanya dipandang paling rohani. Ya, orang Farisi itu dipandang paling rohani. Jadi seharusnya ketika mereka melihat kuasa yang Yesus lakukan, mereka harusnya langsung menghubungkan kepada hal yang sama yang dihubungkan oleh banyak orang pada saat itu.
mungkinkah dia Mesias? Atau mungkinkah dia anak Daud itu? Tetapi tidak bagi mereka ini. Dan sebagai ahli Taurat, mereka juga kan dipandang paling banyak tahu. Mereka diberikan otoritas untuk menafsirkan Taurat. Sehingga mereka akhirnya membuat aturan-aturan yang menyangkut dengan mengatur kehidupan bangsa Yahudi yang bertolak dari hukum Taurat itu. Salah satunya adalah terkait dengan hukum Sabat misalnya. Jadi ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka sebagai ahli Taurat yang dipandang paling banyak tahu. Jadi secara pengetahuan, apalagi pengetahuan terkait dengan nubuatan-nubuatan, itu harusnya mereka sangat tahu tentang Yesus Kristus ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam pasalnya yang ke-12, dari keseluruhan pasal yang ke-12, dari ayat 1 kalau kita baca, orang Farisi ini mereka sebenarnya telah menunjukkan sikap melawan Yesus. Mereka sudah menunjukkan sikap melawan Yesus. Sikap itu sudah mereka tunjukkan. Jadi, apa yang mereka hubungkan dalam kuasa Yesus itu sebenarnya adalah salah satu sikap mereka untuk melawan Yesus. Mereka tidak menyangkali mujizat yang Yesus lakukan. Karena memang benar-benar secara nyata orang yang kerasukan setan, yang buta itu sembuh. Ya. Jadi itu tidak bisa disangkali. Tapi karena memang mereka pada dasarnya mau melawan Yesus, tidak suka dengan Yesus, maka mereka menghubungkan kuasa Yesus itu dengan kuasa penghulu setan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kemudian merespon. Ya. Tuhan Yesus kemudian meresponi mereka. Apa respon Tuhan Yesus? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, respon Tuhan Yesus ini dia mengatakan bahwa tidak mungkin dia itu melakukan atau mengusir setan itu dengan kuasa penghulu setan atau dengan kuasa Beelzebul. Tidak mungkin itu dia lakukan. Karena kalau setan usir setan, pasti kerajaannya akan terpecah. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Jadi dia menegaskan kembali bahwa apa yang dia lakukan atau ketika dia mengusir setan itu, dia mengusirnya dengan kuasa daripada Roh Kudus. Ayatnya yang ke-28 dikatakan, namun jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi memang Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa penghulu setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasalnya yang ke-12 juga jelas sekali bahwa Yesus itu, kalau kita lihat beberapa kisah, beberapa cerita sebelum cerita ini, Yesus sudah memiliki otoritas untuk menyatakan tentang kerajaan Allah melalui apa yang dilakukannya. Jadi ada otoritas yang diberikan kepadanya. Misalnya kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 ya, 15 sampai ayatnya yang ke-21. Khususnya ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, ini kutipan dari Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus, tentang otoritas yang diberikan kepadanya. Jadi memang apa yang Yesus lakukan itu bukan dengan penghulu setan, tetapi memang dia diberikan kuasa, sehingga yang dilakukannya dilakukan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Baru setelah itu, saudara, Tuhan Yesus kemudian dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan, dia kemudian mengecam tuduhan tersebut. Tuduhan yang dilontarkan kepadanya itu dikecamnya dengan dia mengatakan bahwa
orang yang tidak bersamanya, itu artinya dia sedang melawannya. Dan kemudian orang yang tidak mengumpulkan bersamanya, dia sedang mencerai-beraikan. Nah, ini Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang orang Farisi tadi itu. Bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak memihak kepadanya. Orang-orang ini sedang menentangnya. Orang-orang ini sedang merusak pekerjaan Allah. Yesus mengecam mereka dengan sangat keras. Jadi artinya bahwa orang Farisi mereka sedang dalam posisi melawan, posisi merusak pekerjaan Kristus. Mereka sedang dalam posisi melawan dan merusak pekerjaan Kristus. Apakah ini bisa disebut sebagai dosa? Ya, sudah pasti ini adalah dosa. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa hal ini masih bisa mendapatkan pengampunan. Mereka yang menghujat Anak Manusia masih bisa memperoleh pengampunan. Tetapi saudara, yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan memperoleh pengampunan. Yang menghujat Roh Kudus tidak akan memperoleh pengampunan. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa tuduhan yang sedang dilakukan oleh orang Farisi tadi itu bukan hanya sedang melawan dan merusak pekerjaan Kristus, tetapi mereka juga sedang menghujat pekerjaan Roh Kudus. Mereka juga sedang menghujat pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah saudara, sekali lagi dalam pasalnya yang ke-12, orang Farisi ini selalu memperhadapkan Yesus pada aturan-aturan khususnya dalam bagian firman Tuhan yang sebelum kita baca pada malam hari ini, itu aturan-aturan tentang hari Sabat. Ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, mereka mempermasalahkannya. Itu seharusnya tidak boleh menurut Taurat. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, juga itu tidak boleh. Mereka melarangnya. Seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dialah sebenarnya Tuhan atas hari Sabat itu. Dan yang seharusnya lebih penting bukan tentang harinya, tetapi tentang apa yang dilakukan di hari Sabat itu. Itulah yang paling penting harusnya. Jadi bukan tentang apa, tentang harinya itu, tetapi tentang apa yang harus dilakukan di hari Sabat itu. Maka saudara, pertanyaannya adalah, apakah perbuatan di hari Sabat yang dilakukan oleh Yesus itu memuliakan Tuhan ataukah tidak? Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu apakah menyatakan kerajaan Allah ataukah sedang menantang Allah? Apakah dia sedang menyatakan pekerjaan Roh Kudus ataukah justru dia sedang menantang, sedang menghujat Roh Kudus? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi menganggap Yesus ketika dia mengizinkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dianggap Yesus telah melecehkan hukum Tuhan. Dianggap Yesus tidak lagi sejalan dengan apa yang sudah diatur di dalam Taurat. Padahal Bapak Ibu Saudara, mereka sendirilah yang sebenarnya sedang menantang Tuhan. Bukan Kristus, bukan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang Yesus lakukan adalah menyatakan kerajaan Allah. Sedangkan orang Farisi yang mereka lakukan atau perbuatan-perbuatan mereka menurut Yesus sendiri, mereka sedang menghujat Roh Kudus. Bagi orang Farisi, perbuatan Yesus itu menghujat Allah, tetapi bagi Yesus
perbuatan orang Farisi, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu, mereka sedang menghujat Roh Kudus. Dan itulah dosa yang tidak terampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah konteks dari apa yang sudah kita baca pada malam hari ini. Maka mari saya mengajak kita dari konteks firman Tuhan ini yang sudah kita baca tadi dan sudah kita dalami, kita akan coba memahami apa itu, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, menghujat Roh Kudus, kalau bisa diartikan secara sederhana ya. Misalnya saya membahasakannya dengan saya, menghujat Roh Kudus itu seperti ini. Saya melihat pekerjaan Allah, tetapi saya menyebutnya sebagai pekerjaan setan. Bukan karena tidak tahu kebenaran, atau mungkin salah memahami kebenaran, tetapi karena memang kondisi hati saya yang keras. Kondisi hati saya yang keras bukan hanya menolak, ya Bapak Ibu, bukan hanya menolak, tapi juga melawan. Bukan hanya melawan, tetapi juga mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan setan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Berusaha juga agar orang lain pun bersikap yang sama. Jadi Bapak Ibu, inilah kenapa Yesus mengecam apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh orang Farisi. Karena mereka sebenarnya sudah dinyatakan dengan sangat jelas terkait dengan pekerjaan Allah yang Kristus kerjakan pada saat itu dengan kuasa dari Roh Kudus. Tetapi mereka tetap menyebutnya sebagai pekerjaan setan. Yesus lakukan itu karena kuasa setan. Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka bukan orang yang salah memahami kebenaran. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara, mereka bisa mengakui bahwa benar apa yang Yesus lakukan itu adalah benar-benar untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Benar-benar apa yang Yesus lakukan itu adalah menggenapi nubuatan yang sudah ada dalam kitab suci. Mereka paham itu, mereka tahu, mereka mengerti itu dengan benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kondisi hati mereka tetap biarkan untuk berkeras hati. Bukan hanya mereka menolak, tetapi mereka juga sekali lagi melawan. Bukan hanya melawan, tetapi juga mereka mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan setan. Bukan hanya sampai di situ, mereka juga berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya punya pandangan, punya sikap yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-33, jikalau kamu membuat suatu pohon baik, baik pula buahnya. Jikalau kamu membuat suatu pohon tidak baik, tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulutmu meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, ini kondisi hatinya orang Farisi. Secara pengetahuan mereka cukup mengetahui kebenaran tentang apa yang sedang terjadi pada saat itu. Tetapi kondisi hati mereka memang tidak baik. Sehingga jatuhnya adalah mereka pada akhirnya menghujat Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, menghujat Roh Kudus adalah sekali lagi saya melihat kebenaran, melihat pekerjaan Allah, tetapi saya menyebutnya pekerjaan setan. Bukan karena tidak tahu kebenaran atau salah memahami kebenaran, tapi karena memang kondisi hati kita yang keras.
Saudara, inilah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar menolak, tetapi juga ada sikap melawan dan mengasosiasikan pekerjaan Tuhan itu dengan pekerjaan setan. Dan kemudian berusaha mempengaruhi orang lain juga supaya punya pemahaman yang sama untuk bersikap terhadap pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus. Pada posisi itu Bapak Ibu Saudara, orang ini telah menghujat Roh Kudus. Maka sekarang Bapak Ibu kita lihat, mengapa ini tidak terampuni? Mengapa dosa menghujat Roh Kudus ini tidak terampuni? Saudara, saya mau ngajak kita untuk mengingat kembali bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya, bukan hanya sekedar kuasa, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya, Roh Kudus itu pribadi Allah, karena dia adalah pribadi itu sendiri, maka dia yang akan menuntun manusia. Pribadi Allah yang menuntun manusia paling tidak pada 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama, dia menuntun manusia pada kebenaran. Itu pribadi Roh Kudus. Yang kedua, dia menuntun manusia kepada pertobatan. Itu karya pribadi Roh Kudus. Yang ketiga, dia menuntun manusia kepada Kristus, untuk percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, dia menuntun orang yang sudah percaya itu untuk terus bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Nah, karena dia pribadi, maka dia melakukan semua ini. Dia menuntun kita pada kebenaran, dia menuntun pada pertobatan, dia menuntun pada Kristus, dan dia menuntun pada kedewasaan, membawa orang untuk dewasa di dalam Tuhan, di dalam imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa dosa menghujat Roh Kudus ini menjadi dosa yang tidak terampuni? Saudara, ini bukan karena Allah tidak mau atau tidak mampu mengampuninya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena Allah tidak mau atau tidak mampu mengampuninya. Tetapi ini Bapak Ibu, karena yang dilawan dengan sengaja dalam kesadaran dan pengetahuannya akan kebenaran adalah pribadi yang membawa manusia berdosa pada pertobatan dan keselamatan. Jadi kalau yang dia lawan adalah pribadi yang membawa manusia berdosa pada pertobatan dan keselamatan, kalau itu yang dia hujat, itu yang dia lawan, itu yang dia tantang, Bapak Ibu Saudara, apakah mungkin ini menjadi dosa yang bisa diampuni? Apakah mungkin dia akan menerima pengampunan? Karena yang dia lawan sendiri adalah pribadi yang sebenarnya menuntun manusia pada pertobatan dan pada keselamatan. Menuntun manusia pada kebenaran. Mereka dituntun pada kebenaran sehingga mereka bisa memahami tentang apa yang sesungguhnya Yesus lakukan. Tetapi kemudian mereka menentang Yesus, menentang karya Roh Kudus itu sehingga mereka tidak masuk di dalam pertobatan. Mereka tidak mau bertobat, apalagi mereka mau menerima Kristus. Tidak mungkin itu bisa akan terjadi. Karena pribadinya sendiri mereka sudah hujat. Maka menghujat anak manusia itu kan masih bisa diampuni. Lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana apa yang terjadi pada Paulus ketika dia memperlakukan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukankah itu sama dengan dia memperlakukan Kristus? Sehingga Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kepadanya, Tuhan Yesus katakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Apakah Paulus tidak diampuni? Paulus diampuni. Karena apa? Karena hatinya terbuka terhadap pimpinan tuntunan Roh Kudus yang membawa dia pada pertobatan. Tapi kalau dia sudah bersikap untuk melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, apalagi menganggap kuasa Roh Kudus itu disamakan, diasosiasikan dengan kuasa setan,
maka tidak mungkin dia bisa sampai pada pertobatan, apalagi sampai pada keselamatan. Sehingga ini menjadi dosa yang tidak mungkin terampuni. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kenapa ini menjadi dosa yang tidak terampuni sekali lagi? Karena pribadi yang dihujat adalah pribadi yang membawa manusia berdosa kepada pertobatan dan juga kepada keselamatan. Kalau ini sudah dihujat, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa membawa orang ini kepada pertobatan dan keselamatan? Kristus menyediakan karya keselamatan bagi kita. Kristus menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Roh Kuduslah yang menuntun kita sampai ke sana. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk menerima karya keselamatan itu. Nah, kalau Roh Kudus sendiri sudah ditantang, Roh Kudus sendiri sudah dilawan, apalagi sudah dihujat, mana mungkin itu akan menjadi sesuatu yang bisa terampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ada pertanyaannya. Pada akhirnya kita mungkin bertanya. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak klasik ya. Bagaimana kalau orang yang menghujat Roh Kudus ini akhirnya bertobat? Kan? Bagaimana kalau orang yang menghujat Roh Kudus ini dia bertobat? Apakah dia tidak bisa diampuni? Apakah tidak ada pengampunan bagi dia? Apakah memang tidak mungkin bisa diampuni? Bapak Ibu Saudara, jawabannya kalau kita mau yang singkat, yang sederhana, jawabannya iya tidak. Loh, kan Tuhan menerima orang yang bertobat. Tuhan menerima orang yang datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosanya. Masa Tuhan tidak mengampuni dia? Bapak Ibu Saudara begini, karena kalau diampuni, misalnya karena dia orang yang menghujat Roh Kudus ya, dia orang yang menghujat Roh Kudus, kemudian dia diampuni. Kalau dia diampuni, itu berarti dosanya ya bukan dosa menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena kalau dosa menghujat Roh Kudus itu sudah jelas sekali, dosa yang menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Jadi kalau dia diampuni, berarti dosa yang dia lakukan bukanlah dosa yang menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat ini, bagian ini. Ingat bahwa orang yang benar-benar, sekali lagi ya, orang yang benar-benar menghujat Roh Kudus seperti yang dimaksud oleh Yesus tidak mungkin akan sampai pada pertobatan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, bagaimana jika orang yang menghujat Roh Kudus ini bertobat? Saudara, kalau dia sudah menghujat Roh Kudus, dia benar-benar menghujat Roh Kudus seperti yang Yesus maksud, dia tidak mungkin bertobat. Dia tidak mungkin akan sampai pada pertobatan. Dan orang yang benar-benar bertobat, dia tidak mungkin telah menghujat Roh Kudus sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sama seperti begini Bapak Ibu ya. Sama seperti gini. Ketika kita mengatakan keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Ya, keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Kemudian dalam teologi reform kan, oh tidak bisa hilang. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi bagaimana kalau pada akhirnya dia menyangkal Yesus? Dia menyangkal Yesus, dia meninggalkan Yesus. Bukankah itu berarti keselamatannya bisa hilang? Bukankah itu berarti keselamatannya hilang? Jawaban kita biasanya apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Jawaban kita biasanya, oh berarti memang di awalnya tadi dia belum sungguh-sungguh percaya. Dia belum menerima keselamatan itu. Karena kalau dia sudah menerima keselamatan itu,
pasti dia tidak akan meninggalkan Kristus. Dia pasti tidak akan meninggalkan Kristus sampai dia dipanggil Tuhan. Tapi kalau dia memang percayanya hanya di mulut, belum sungguh-sungguh dari hatinya, ya dia bisa lompat sana, lompat sini. Bukan keselamatannya bisa hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, sama dengan hal ini. Orang yang benar-benar menghujat Roh Kudus seperti yang dimaksudkan oleh Yesus, orang ini tidak akan pernah sampai pada pertobatan. Kembali lagi Bapak Ibu, karena yang dia hujat adalah pribadi yang membawa dia pada pertobatan. Kalau hatinya sudah keras terhadap pribadi itu, maka dia tidak mungkin akan sampai pada pertobatan sampai kapanpun. Tetapi orang yang benar-benar bertobat, dia tidak mungkin telah menghujat Roh Kudus sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau dia benar-benar bertobat, dia menyadari. Kok bisa? Bapak Ibu Saudara, orang dari ucapannya mungkin kita mengatakan begini ya. Bukankah tadi dia sudah mengatakan Yesus misalnya, apa yang Yesus lakukan itu sama dengan seperti yang dikatakan oleh orang Farisi. Itu kuasa bukan kuasa dari Tuhan, itu kuasa dari setan atau mungkin kuasa dari yang lain. Bapak Ibu Saudara, bisa saja itu keluar dari perkataannya, dari mulutnya, ucapan-ucapan yang demikian. Karena pertama, keterbatasan dia dalam memahami kebenaran. Ya, keterbatasan dia dalam memahami kebenaran. Atau karena dia belum sungguh-sungguh memahami kebenaran itu. Berbeda dengan orang Farisi atau ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi ini, di mana Tuhan Yesus sudah tahu betul mereka ini. Kebenaran itu sudah sangat jelas kepada mereka. Jadi mereka sebenarnya sangat tahu dan sangat kenal kebenaran yang dari Allah itu. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang belum memahami kebenaran dengan baik, dengan benar, orang yang belum dewasa di dalam dia memahami tentang kebenaran itu sendiri, dan kemudian dia bertobat dari ucapan-ucapannya yang tidak baik itu, maka pengampunan itu tersedia bagi dia. Pertobatannya dia tentu itu karena kebenaran yang terus dia terima, dan kemudian kebenaran itu yang membuat dia akhirnya menyadari akan kesalahan dan dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau orang yang sekali lagi benar-benar menghujat Roh Kudus, dia tidak akan punya kesadaran itu. Dia tidak akan memiliki kesadaran tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat pada bagian perenungan kita malam hari ini. Apa sebenarnya yang mau kita renungkan dari bagian firman Tuhan malam hari ini? Yang sudah kita baca dan kita pelajari tentang dosa yang tidak terampuni ini. Saudara, mari kita firman Tuhan ini atau perenungan kita pada malam hari ini mau mengajak kita untuk mengoreksi ya. Mengoreksi sikap hati kita terhadap pekerjaan Roh Kudus. Bukan mempertanyakan kemampuan Allah mengampuni dosa. Kita sudah percaya bahwa Allah, Dia sanggup mengampuni dosa kita semerah apapun dosa kita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh dengan pertobatan di hadapannya. Maka Dia akan menerima kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kita koreksi, yang kita pertanyakan bukanlah kemampuan Allah untuk mengampuni dosa ketika kita bicara dosa yang tidak terampuni. Tetapi ini mau mengajak kita mengoreksi sikap hati kita. Terhadap apa? Terhadap pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana sikap hati kita selama ini? Apakah kita orang yang keras hati ketika dituntun oleh Roh Kudus? Oleh pribadi Allah yang menuntun kita pada kebenaran. Ketika Dia menuntun kita pada kebenaran, ketika Dia mau menuntun kita pada pertobatan, ketika Dia mau menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus, ketika Dia mau menuntun kita pada kedewasaan iman, apakah kita orang-orang yang masih terus mengeraskan hati kita? Ataukah kita orang-orang yang membuka diri kita, membuka hati kita untuk siap dituntun oleh Roh Kudus?
Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hati kita saat ini? Apakah kita memiliki hati yang lembut untuk dibentuk? Sebagaimana ketika membentuk bejana dari tanah liat. Tanah liat itu haruslah tanah liat yang lembut supaya bisa dibentuk. Tidak bisa tanah liat yang keras, sulit untuk dibentuk. Apakah hati kita seperti itu? Supaya dituntun untuk mau dibentuk. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak sampai pada menghujat Roh Kudus. Mungkin kita tidak sampai pada menghujat Roh Kudus. Tapi ketika ada faktor yang terjadi, ada sebuah kejadian, ada sebuah fakta yang terjadi yang seharusnya itu mengantarkan kita kepada Tuhan. Ada fakta-fakta, ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi pada sekitar kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai semua itu untuk apa? Untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita. Apakah ketika ada fakta-fakta, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang seharusnya mengantarkan kita pada Tuhan, tetapi kita mengambil kesimpulan yang salah dengan berkata, itu kebetulan saja. Tidak ada Tuhan kok di dalamnya. Itu sesuatu yang kebetulan saja. Bapak Ibu Saudara, apakah kita melihat seperti itu? Apakah kita memandang peristiwa-peristiwa fakta yang terjadi yang sesungguhnya Tuhan mau bawa kita? Mau mendewasakan kita, mau membentuk kita. Dan kemudian kita menganggap itu sesuatu hal yang sebenarnya kebetulan saja. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, misalnya ada cerita dari Pak Stefanus ya. Beliau kesaksian beberapa kali beliau mengalami kecelakaan. Peristiwa-peristiwa itu terjadi. Apakah dia bisa melihatnya, ini kebetulan saja? Tapi dia bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di balik itu. Ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan bagi dia. Mungkin untuk membentuk imannya, membawa dia untuk semakin melihat Tuhan ada dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita melihatnya? Apakah kita mau melihatnya seperti orang banyak tadi? Atau seperti orang Farisi memandang itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh terus ada di dalam kehidupan yang boleh sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan mau membawa kita dan membentuk kita. Bagian ini juga mau membawa kita untuk merenungkan di mana posisi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah kita adalah orang-orang yang mendukung pekerjaan Roh Kudus ataukah sedang melawannya? Di mana posisi kita saat ini? Apakah kita sedang mendukung pekerjaan Roh Kudus ataukah kita sedang melawan pekerjaan Roh Kudus itu? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pribadi Roh Kudus itu menuntun kita pada kebenaran. Apakah kita mendukung pekerjaan Roh Kudus ini atau justru kita melawannya? Pribadi Roh Kudus itu menuntun kita pada pertobatan. Sehingga seringkali dia terus mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita, mengoreksi hidup kita. Apakah kita mau untuk mendengarnya? Di mana posisi kita ketika itu terjadi? Apakah kita melawannya? Ataukah kita pun mau terus dibentuk? Roh Kudus menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Roh Kudus juga menuntun kita untuk semakin hari semakin dewasa dalam kehidupan iman kita. Apakah kita mau didewasakan? Ataukah kita hanya mau terus-menerus seperti ini saja dalam kehidupan iman kita? Biarlah kita boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang bukan dalam posisi berdiri melawan pekerjaan Tuhan, berdiri melawan pekerjaan Roh Kudus, tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu
Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, menuntun kami kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk kami hidupi. Terus menguatkan kami dan terus mengubahkan hidup kami. Sehingga pertobatan itu terus terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus terus menuntun kami untuk mendewasakan kami di dalam iman. Sehingga dari waktu ke waktu kami terus menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman. Tuhan, Engkau tahu hati kami saat ini. Tolong kami, lembutkan hati kami, sehingga kami bukan dalam posisi melawan Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau dituntun, mau dipimpin, diarahkan, mau dibimbing oleh pribadi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin saya buka kesempatan untuk kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, berkenaan dengan dosa yang tidak terampuni. Mungkin saya pernah menceritakan bahwa pada satu saat saya pernah seperti, bagi saya menghujat Tuhan ya, waktu saya benar-benar mengalami banyak masalah, terus saya bilang, Allah Tuhan itu tidak ada. Dan saya tidak betul-betul melakukan, tidak ke gereja dan segala macam. Apakah itu termasuk dalam dosa yang tidak terampuni? Terus apakah orang-orang yang seperti ya peristiwa salib ya, ada pembunuh apa segala macam, dia mungkin melakukan banyak dosa, akhirnya pada saat hidupnya terakhir dia bersama Tuhan Yesus gitu, yang kita tahu dalam Bible ya. Terus pada saat ini banyak orang-orang mungkin tidak siap menerima Tuhan, nanti dulu, tidak siap dibaptis nanti dulu. Pada dekat akhir hidupnya baru menerima. Apakah itu hanya karena ketakutan akan neraka, atau menerima karena kasih? Jadi itu bagi saya perdebatan gitu loh. Banyak orang menerima Tuhan Yesus itu karena hanya takut ke neraka atau karena melihat kasih dari Tuhan. Seperti yang kita ketahui juga dalam waktu Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, Yesus memberikan kuasa untuk mengusir setan. Tapi kenapa Yudas bisa dibisiki setan ya? Waktu dia menerima uang 30 hasutan 30 keping itu. Dan satu lagi pertanyaan mengenai Yosua. Waktu saya tadi baca bahwa kita mengetahui kebenaran tapi menentang kebenaran tersebut. Peristiwa pada Yosua, dia mengetahui kebenaran tapi dia mengikutin maunya Israel untuk membuat satu sapi, patung sapi itu. Apakah Yosua sudah termasuk menghujat kebenaran itu? Itu aja. Baik, mohon maaf Pak, pertanyaannya banyak tadi jadi saya tidak bisa mengingat semua ya Pak ya. Nanti kalau ada yang belum terjawab bisa nanti disampaikan ya. Oke baik, saya akan menjawab ya sekali lagi sebisa apa yang saya jawab. Nanti kalau ada yang memang perlu ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain dipersilakan. Tadi yang pertama terkait dengan apa yang pernah dilakukan dulu ya, kesaksian tadi itu ya, apakah itu termasuk menghujat Roh Kudus ya? Ya, sekali lagi itu tidak bisa dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus, karena sekali lagi orang yang menghujat Roh Kudus prinsipnya adalah dia tidak akan pernah menyadari dosa yang dia lakukan itu, gitu ya. Dia menyadari kebenarannya, tetapi dia tidak menyadari akan penghujatan yang sudah dilakukan itu. Nah, yang mungkin terjadi adalah kepada Bapak adalah
keterbatasan Bapak dalam memahami kebenaran. Sehingga ucapan-ucapan seperti itu bisa terjadi karena belum ada kedewasaan iman di dalamnya. Gitu ya. Belum ada kedewasaan iman sehingga pengetahuan terkait dengan kebenaran yang sesungguhnya itu belum sampai ke sana. Maka kita bisa punya pemikiran-pemikiran seperti yang tadi. Berbeda dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Seperti itu. Gimana Pak? Itu yang pertama ya. Oke, yang selanjutnya tadi. Pada saat orang menerima Yesus untuk dibaptis, kadang orang mengatakan, Oh, karena takut. apakah karena takut neraka atau karena mengetahui kasih Yesus kepada dia gitu. Apa peristiwa seperti itu, apakah benar-benar dia akan diterima? Oh, maksudnya dia percaya Yesus hanya karena dia takut neraka ya. Seperti kita peristiwa di salib sebelah kiri, sebelah kanan itu kan pada saat terakhir. Padahal dia melakukan dosa segala macam. Kita juga nggak tahu apakah dia menghujat atau tidak. Tapi Yesus menjanjikan dia bersama di kerajaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan peristiwa saat ini orang banyak, maaf ya kalau menyinggung, pada saat hari-hari terakhirnya baru mau menerima keselamatan. Apakah dia benar-benar menerima keselamatan itu hanya karena takut akan neraka atau mengetahui akan kasih Yesus kepada dirinya? Ya, kita nggak bisa mengetahui ya motivasi dia dalam menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu dia yang tahu bersama dengan Tuhan gitu ya. Tapi memang ada orang yang katanya kita itu mau masuk surga tapi kita menghadap ke neraka. Gitu ya. Kita jalannya ke surga tapi kita hadapnya ke neraka. Jadi kita jalan ke surga karena kita takut neraka. Kita jalan ke surga kan kalau kita masuk surga harusnya kita menghadapnya ke surga karena melihat pribadi yang ada di di surga sana, bukan karena kita takut terhadap neraka. Nah, setiap orang itu ya tentu punya apa namanya ya, iman masing-masing ya. Setiap orang itu punya iman dan itu kita tidak bisa melihat apakah dia itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau karena dia takut neraka. Nah, kalau pertanyaannya Bapak, kalau dia masuk surga hanya karena dia takut neraka, mungkin gitu ya, hanya karena dia takut neraka, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin begitu Pak? Apakah dia akan masuk surga? Gitu ya. Apakah dia akan menerima keselamatan? Karena dia sebenarnya dia masuk surga, dia terima Tuhan Yesus hanya karena dia takut neraka. Dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus kan sebenarnya sudah jelas. Kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya berarti dia tidak menerima keselamatan itu. Tapi kalau dia punya hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya dia pasti akan menerima anugerah keselamatan itu. Gitu. Oke, kemudian ya, jadi sebenarnya dia dalam posisi pada saat itu kan Harun ya. Harun itu dia sudah mengetahui kebenaran. Betul ya? Harun sudah mengetahui kebenaran tetapi karena desakan daripada orang Israel sehingga akhirnya dia melakukan itu. Ya, itu dosa yang dia lakukan tetapi sekali lagi kalau dalam konteks penghujatan Roh Kudus seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, Harun tidak melakukan itu. Iya, tetapi dalam konteks seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dengan kekerasan hatinya dia.
gitu ya. Untuk menolak kebenaran itu, melawan kebenaran itu, dia sudah tahu itu benar tapi dengan sengaja dia melawannya. Harun kan sebenarnya dia tidak melawannya, itu karena desakan daripada orang-orang Israel pada saat itu, sehingga dia melakukan itu. Karena itu bukan dosa menghujat Roh Kudus, yaitu tidak termasuk dosa yang tidak terampuni. Itu. Jadi bukan hanya dosa yang tidak terampuni itu bukan hanya kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya, bukan. Tetapi kita dengan aktif melawan, ya, dengan aktif melawan, menantang, bahkan menganggap bahwa apa yang Allah lakukan itu, apa yang sudah selama ini, kecuali kalau Harun mengatakan selama ini Allah membawa kita keluar dari Mesir, itu bukan Allah. Itu bukan Allah yang sesungguhnya. Yang bawa kita itu dari Mesir bukan Allah, tetapi kita punya ilah yang lain yang membawa kita keluar dari Mesir. Gitu ya. Nah, itu sudah dalam posisi dia menantang kebenaran kan yang dia sudah ketahui. Itu. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus itu bukan hanya sekedar, sekali lagi bukan hanya sekedar dia melawan mengetahui kebenaran dan tidak melakukannya, tetapi dia punya mengambil sikap untuk melawan kebenaran itu. Berhadapan dengan kebenaran itu. Gitu. Dia sudah tahu itu hal yang benar, tapi kemudian dia mengambil sikap untuk menantang kebenaran itu, bahkan tadi ya, dia menganggap bahwa ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan setan. Itu sampai ke situ dia menganggap kuasa itu sebagai kuasa setan. Gitu. Yang bukan dari Allah. Begitu. Oke, terus apa lagi tadi ya? Masih ada lagi kayaknya ya. Oh, Yudas ya. Yudas tadi. Apakah Yudas Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada semua murid untuk mengusir setan? Tapi kenapa Yudas masih bisa dibisikin setan ya, masih bisa dibisikin setan. Nah, karena ini mungkin tidak menyangkut dengan dosa Roh Kudus tadi, jadi mungkin next baru bisa kita bahas itu ya, Pak ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, mungkin satu lagi, atau ada yang mungkin mau tambahkan? Ya Pak Safi, Ya. apakah di dalam kehidupan orang percaya itu, kalau saya tangkap tadi yang dipaparkan, sepertinya ya menurut saya itu di dalam kehidupan kita orang percaya itu selalu melakukan dosa yang tidak terampuni Pak. Tapi selama kita bertobat berarti clear, begitu ya Pak tadi ya? Oh. Bukan Pak. Selama bertobat berarti clear. Bukan. Jadi Silakan. mungkin saya ini sedikit ya. Yang Pak Adi tangkap itu yang saya sampaikan tadi adalah di dalam kehidupan kita selalu ada melakukan dosa menghujat Roh Kudus gitu ya. Maksudnya ya. Oh, tidak seperti itu. Gitu, tidak seperti itu. Menghujat Roh Kudus yang dimaksud adalah seperti yang tadi saya sampaikan, menghujat Roh Kudus itu kita tahu ini kebenaran yang valid ya. Ini kebenaran yang dari Tuhan, tetapi kemudian kita mengambil sikap melawannya dan bahkan menganggap itu bukan dari Tuhan. Gitu, melawan karena kalau dilihat lagi kepada kepentingan orang Farisi misalnya ya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mereka kan punya ada kepentingan lain yang mereka merasa terganggu, sehingga kebenaran itu pun kemudian mereka lawan, bahkan yang paling fatal adalah mereka menyamakan itu dengan kuasa setan. Bukan penekanannya ini berhubungan dengan menentang Roh Kudus. Maksudnya? Dosa yang tidak terampuni ini. Bukan ke situ ya, menentang Roh Kudus. Ya, menentang yang Pak Adi nangkap itu seperti apa? Yang saya sampaikan setiap tadi. orang percaya kan Roh Kudus hadir. Roh Kudus itu seperti suara hati Tuhan untuk berbicara yang baik. Membimbing, berbicara. Selama kehidupan orang percaya kan selalu ada kemungkinan untuk berdosa. Suara-suara itu yang tidak ditaati,
maksud saya. Itu apakah tidak termasuk dosa yang tidak terampuni tadi? Tapi selama dia sadar terus dia mendengar lagi bertobat, berarti clear gitu maksud saya Pak. Oh. Itu sederhananya begitu maksud saya. Ya, itu tidak termasuk dosa yang tidak terampuni. Iya, tidak termasuk gitu ya. Karena kalau dosa yang tidak terampuni, biasanya dia tidak akan mungkin masuk dalam pertobatan. Dia tidak mungkin menyadari bahwa itu adalah kesalahan, itu adalah dosa. Oke, artinya apakah ada di dalam kehidupan orang percaya yang melakukan dosa yang tidak terampuni, Pak? Nah, kalau itu selama kita tidak bisa bilang dia orang percaya lagi kalau dia sampai bisa melakukan itu sebenarnya ya. Karena orang percaya itu dia pasti tidak akan melakukan dosa yang tidak terampuni gitu. Karena dosa yang tidak terampuni itu kan pada akhirnya orang tidak lagi butuh pertobatan, dia tidak akan punya rasa bersalah, dia tidak akan punya rasa mau bertobat meskipun dia sebenarnya paham aja, dia tahu ini kebenaran yang memang betul-betul dari Tuhan. Gitu. Tapi kalau dia orang percaya, karena Pak Adi tadi menanyakan apakah ada dalam kehidupan orang percaya, kalau dalam kehidupan orang percaya harusnya tidak ada itu. Karena dia orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Gitu. Jadi ketika dia sudah percaya kepada Tuhan kan hatinya sudah terbuka untuk pimpinan Roh Kudus ya. Sehingga Roh Kudus itu kan bukan hanya menuntun kita pada keselamatan ya, percaya kepada Kristus, tapi dia juga menuntun kita pada pendewasaan iman. Sehingga dalam pendewasaan iman itu kan kita selalu ada pertobatan, ada kesadaran akan dosa yang kita lakukan gitu. Sehingga itu tidak termasuk kategori menghujat Roh Kudus atau dosa yang tidak terampuni. Seperti itu. Baik, masih ada? Mungkin satu lagi Bapak Ibu? Oh iya, silakan. Malam Pak Sampi, kalau gitu saya mau tanya singkat aja. Kalau misalnya orang yang murtad, yang pindah agama itu gimana? Termasuk dosa tak terampuni enggak? Terima kasih. Ya, orang yang murtad, pindah agama, itu sampai dia meninggal, dia tetap pindah agama gitu ya. Apakah dia termasuk dosa, dia termasuk menghujat Roh Kudus atau termasuk dalam dosa yang tidak terampuni. Nah, kembali lagi ukurannya adalah seperti apa yang Yesus maksudkan di dalam firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Apakah dia seperti itu atau tidak? Gitu. Jadi kalau dia di dalam iman, di dalam kemurtadannya dia tadi itu, ya kemudian dia bersikap melawan kebenaran, dia kemudian menganggap bahwa oh iman saya yang dulu itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Allah, itu pekerjaan setan atau pekerjaan iblis gitu ya. Sampai dia meninggal, dia tidak ada dalam pertobatan ya, memang dia termasuk dalam menghujat dosa yang tidak terampuni tadi, menghujat Roh Kudus. Gitu. Tetapi gini ya Bapak Ibu, bahwa tidak semua orang yang meninggal tidak dalam Kristus itu termasuk berarti dia meninggalnya menghujat Roh Kudus. Gitu ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi orang ketika dia meninggal bukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, itu tidak berarti bahwa dia meninggal dalam posisi keadaan dia menghujat Roh Kudus karena dia tidak bertobat gitu ya, karena dia tidak dibawa kepada keselamatan. Bukan berarti itu dia meninggal dalam posisi dia menghujat Roh Kudus, bukan demikian ya, posisinya tidak seperti itu. Tetapi karena orang yang meninggal seperti itu, karena dia tidak selamat kan punya banyak kemungkinan. Karena tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada dia. Kemudian kebenaran Injil yang sudah diberikan juga mungkin belum terlalu dalam. Sehingga dia belum menerima Injil itu. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk boleh terus menyatakan kebenaran itu dengan baik, dengan jelas kepada mereka. Nah bisa jadi juga ya karena memang dia belum punya pemahaman, belum bisa menerima. Sehingga dia belum bisa menerima iman di dalam Yesus Kristus itu karena dia belum meyakininya gitu. Apakah sederhananya bisa dikatakan begini Pak Sabki, bahwa dosa yang tidak terampuni itu hanya ada di dalam kehidupan orang percaya? Oh enggak Pak. Dosa karena yang ini berhubungan dengan keselamatan gitu loh maksud saya. Oh tidak.
Dosa yang tidak terampuni itu kalau sudah dalam konteks orang percaya ya. Dalam konteks orang percaya dosa yang tidak terampuni itu tidak ada dalam orang percaya. Harusnya tidak ada. Karena orang yang sudah percaya. Maksudnya istilahnya ini hanya ada di dalam. Istilahnya. Di dalam kehidupan orang percaya aja. Kenapa malam ini dipaparkan dosa yang tidak terampuni? Kan untuk orang percaya nih. Iya betul. Betul ya maksud saya. Ya. Tapi konteksnya selama kita ini ya enggak. Ya maksud saya ke situ tadi. Sederhananya begitu apa bisa gitu. Ya, betul. Jadi istilah ini memang hanya ada di dalam Alkitab ya. Malam hari ini yang kita baca itu. Jadi di luar kekristenan tidak ada istilah bilang menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak terampuni. Nah, kita enggak tahu ya agama lain ada enggak mereka itu dosa yang tidak terampuni. Itu. Tetapi ini diajarkan di dalam Alkitab. Tapi itu bukan berarti bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, dia bisa menghujat Roh Kudus. Ya, dia bisa jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus. Tidak. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan dia karena orang yang sudah sungguh-sungguh percaya itu kan hatinya terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus ya. Sehingga dia tahu dalam dia berkata-kata, dalam dia bersikap, dalam dia membangun kehidupan dia dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, mana yang benar yang harus dia lakukan. Sehingga tidak mungkin dia akan jatuh dalam dosa yang menghujat Roh Kudus tadi. Ya, dosa yang tidak terampuni tadi. Oke, Bapak Ibu. Ya, baik, mungkin sampai di situ. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon maaf kalau ada jawaban yang mungkin kurang memuaskan. Kiranya Roh Kudus nanti yang akan berbicara dan menyempurnakan itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Mari saya ngajak kita untuk bangkit berdiri, kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu, Engkau sudah memberkati dan menyertai persekutuan kami malam hari ini. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami memohon berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh